Mungkin jenengan bisa bertahan sama diri jenengan. Tapi apakah jenengan kuat menerima omongan tekok wong tuwa, paman dan keluarga besar jenengan karena melihat keluarga calon jenengan seperti itu? Tempat yang tepat untuk berbagi. Oh, make up kan menutup awak, Pak. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min, yuk. Ini dari yang minta temanya. Nggih. Nah, dari Seneng Dodolan. Ayo Gus, saya siap ditampar kenyataan yang rodok kejam. Hehehe. Kalau pingin menyayangi diri, stop untuk membenci diri. Ngoten tok. Contoh-contoh hal yang membenci diri sendiri. Tak kasih contoh dulu. Jadi munafik. Munafik bukan ke orang lain tapi ke diri sendiri. Jenengan merasa tersakiti, misalnya ono omongane wong loro. Misalnya kayak aku lah. Oh, jajak gendut, kemrot, blotrok lah opo lah iku. Aku dulu akan enggak lah. Iku cuman guyon. Itu sama dengan munafik, Denial ya. denial. Padahal kita tahu bahwa kenyataannya memang seperti itu kan. Kenyataan bukan denial Bukan. terhadap rasa kita yang marah atau Oh. sakit. Kita nggak mau mengakui kita lagi sakit. Hmm. Aku tersakiti oleh pembicaraan dia. Selama itu gak dibereskan, akan mudah sekali seseorang untuk tersinggung. Boten kula sabar. Sabar itu sing menilai bukan diri sendiri, orang lain. Nek kata-kata sabar ada batasnya itu ya apa? Ya sabar itu gak ono batas sih. Kan banyak orang yang ketika dia dihadapkan pada satu masalah, Iya. itu dia akan, aku sudah sangat sabar. Berarti dia nggak sabar. Sabar itu ada batasnya. Dia ngempet. Ngempet ya? Iya. Karena buat aku sabar iku ya apa ya? Padha ambek aku golek analogi ini sabar kok angel temen ya. Kalau kita lagi ke belakang Heeh. melakukan tak kecil atau besar, Mm-mm. yuk kita sabar loh. Nunggu keluar beres. Mm-mm. Iku sabar. Kita pernah gak iki suwene metune ih. Enggak. Enggak. Kalau misalnya lagi antri, itu gak sabar ya berarti ya? Lagi antri terus gak nyaman. Gak nyaman. Ya gak sabar. Orang sabar bukan sing metenteng ambek ngenteni antrian ndang teko ndang tegak. Wong sabar yo enjoying the moment. Let Itu it orang flow sabar. ya. Iya. Dan setelah kita tidak munafik, kita akan tahu apa perasaan kita. Mm-mm. Perasaan kita itu nggak perlu diekspresikan, nggak apa-apa. Dilokalisir nang gone awak nggak apa-apa. Yang penting jangan pernah mengkhianati dirimu sendiri. Kamu marah terus, enggak lah, mosok ngono tok ae muring-muring. Aku kan enggak dewasa loh, itu salah. Bertopeng untuk diri sendiri Iya, susah loh ya. itu. Gimana kita bisa dikatakan menyayangi diri sendiri Mm-mm. di saat kita membohongi diri kita sendiri? Dibohongi enak gak sih? Ya gak enak. Nah, Membohongi diri sendiri, denialnya, heeh. itu kan butuh energi juga. Iya. Dan itu bikin sakit bukan hanya Iya. sehati tapi fisik. Iya. Jadi dilokalisir. Heeh. Ketika punya teman ngomong aja, aku lagi marah sama orang tua, aku lagi ngini. Walaupun kamu ngomong aku gak butuh solusi dari kamu. Ngarepe dikei preambuli sih pembukaan. Aku hanya ingin mengeluarkan yang saya Unek-unek. rasakan, yang saya rasakan. Jadi ketika udah kayak ngomong kayak gitu, udah terlatih, kita bisa melokalisir sendiri tanpa harus ngobrol, tanpa harus apa. Ku iso. Oke, kita lanjut ya. Mm-mm.
Semarang hujan Gus, sinyal agak kurang bersahabat. Sabar. Sabar Ya, Sesuai enjoy materi. aja. Enjoy aja. Atau kalau pengen lebih bisa ini geser aja ke tempat yang sinyalnya lebih ini. Tapi biasanya ngono iku bau bareng. Heeh. Beres. Terus apa maneh, Mang? Apa nih? Durung. Berdamai. Ya berdamai dengan diri sendiri. Berdamai itu teori atau treatment paling pas itu gak bisa keadaan tenang. Hmm. Cara berdamai itu bisa dilakukan ketika kita lagi marah atau lagi jengkel sama sesuatu. Nek gopo iso nggak sih? Gak iso. Nggak iso ya. Gak iso. Itu nanti akan masuk ke lingkaran setan malahan. Hmm. Kita pengen sembuh dari sini, tapi gopo masuk ke lingkaran setan lagi. Hmm. Nggak sembuh, maksudnya teko mulut buaya, masuk ke mulut macan, mulut singa, ngono. Karena pasti kalau gopo, iku instan, golek solusi instan solve, nggak bisa. Karena kita mengalami semua ini tentang diri kita sekarang, itu menjalani waktu yang bertahun-tahun. Hmm. Misalnya dari waktu yang kita habiskan udah anggap 10 tahun lah. Yang bermasalah. Misalnya ono bahagia, ono sedih itu dikelompokno, dimampatkan jadi 10 tahun. 10 tahun diselesaikan dalam waktu sejam. Nggak bisa. Karena butuh waktu, butuh pembiasaan. Iya, karena aku sakit. Waktunya ulangan harian Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kula nembe putus Gus, mergi bingung antara nasab keluarganya dengan kultur keluarga, sehingga kula bingung badhe istilahnya memadukan dua-duanya. Akhirnya saya memutuskan mencari alternatif hati, Terus alias mencari kesempatan hati yang lain buat kenalan. nggih. Terus sekarang kula bingung mau berdamai atau terus move on PDKT. Berdamai dan move on PDKT adalah dua hal yang berbeda. Berdamai itu absolut harus dilakukan. Move on itu ya tetap harus dilakukan. Maksudnya itu bukan pilihan. Jenengan kalau mau move on tanpa berdamai, namanya jenengan berlari dari masalah, menghindari masalah. Mencari pelarian lah ya. Dan kalau udah menghindari masalah, masalah itu akan tetap mengejar. Karena masalah sebenarnya ya ada di dalam juga. Rasanya seperti apa. Paling gak enak itu orang yang ditutno atau diikuti rasa bersalah. Itu gak enak banget. Itu harus diselesaikan. Gak bisa tidur. Iya, dan banyak orang di sini emang gak iso nggak bisa menerima dirinya. Dia tergantung orang lain. Kalau orang lain ngomong bagus berarti dia bagus. Sebelum orang lain ngomong bagus, jenengan harus punya penilaian terhadap diri sendiri. Aku apik ta elek? Aku bujukan atau enggak? Aku berbohong atau tidak? Kita udah tahu. Dan kebohongan tetap kebohongan. Yang itu nggak boleh dilakukan. Dilarang. Nggak boleh dilakukan. Ketika itu menyangkut hajat hidup orang lain, mungkin bisa dilakukan. Tapi lebih baik dihindarkan. Karena dengan membohongi seseorang, secara tidak langsung kita juga membohongi diri sendiri. Membohongi nilai yang kita tahu. Faktanya apa, kita ngomong apa. Dan ketika udah kebiasaan, kita nyaman dengan kebohongan, ya kini nggak akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk, karena semua pasti akan bias. Berat. Dan ketika kita ngomong tentang menyayangi diri sendiri, kita harus tahu apa yang menyakiti kita. Dimulainya dari situ ya. Iya, misalnya tiba-tiba sampean marah gara-gara pasangan atau orang terdekat ngomong, "Lah iya Mas, masih kok lo iso." "Lah iya Yang, lah iya Dek, bojone kok lo iso." Itu kan perbandingan. Ya. Normal. Harusnya normal. Tapi kadang-kadang ono sing rasane lopor banget. Itu berarti ada trauma, di mana trauma harus diselesaikan.
Karena itu walaupun digali ke memorinya nggak akan berdampak apapun sekarang. Momen waktu kecil itu, tapi ketika emosinya udah selesai, maka kita akan lebih bisa objektif dalam melihat pernyataan, perkataan maupun masalah yang menimpa kita. Dari username, Assalamualaikum Gus, gimana ya kalau kita mau nikah tapi belum timbul rasa cinta? Ya gak apa-apa mas. Maksudnya pertanyaan saya lagi ke jenengan, apa alasan jenengan menikahi dia? Itu dulu. Karena banyak orang yang sering kali lupa niat awalnya menikah apa. Kena konsekuensi gak kuat untuk menjalani kehidupan itu. Karena dalam rumah tangga kan masalah akan timbul kapanpun. Iya. Karena dua latar belakang keluarga yang berbeda, didikannya berbeda. Iya. Kalau memaksakan diri tidak cinta terus menikah, tujuan menikahmu apa? Itu jawab dhisik, sampean jawab. Itu dulu, karena itu yang paling penting. Biar nanti kita Zaza cari solve-nya. Iya, karena sebenarnya kenapa di Quran itu untuk urusan sihir itu sih dicontohkan itu bukan membunuh orang dari jarak jauh. Duduk santet ngono ya. Duduk. Ya tetap bentuknya kayak santet. Tapi bukan untuk menghilangkan nyawa orang dari jarak jauh enggak, tapi memisahkan rumah tangga, memisahkan seorang pria dengan istrinya. Karena dampak sosialnya besar dari perpisahan itu. Hampir saja tadi, Pak. Apa? Mulut keceplosan. Oh. Waktunya ulangan harian. Ortu yang cerai niku termasuk nasab baik atau tidak, dan itu bingung saat ibu nanya ortunya gimana. Kalau ngomong nasab baik atau tidak tergantung dari gimana, karena kita nasab nggak bisa lihat dari orang tuanya aja. Nasab itu kita lihat dari atasnya lagi. Gimana lingkungan keluarganya. Itu disebutkan nasab. Lah kalau perpisahan itu terjadi, pertanyaannya, kenapa perpisahan itu ada? Itu juga mempengaruhi. Kenapa kok mempengaruhi? Karena dari pendidikan orang tua itulah yang membesarkan mindset seorang anak. Lah, pola pikir dan pola didik seperti apa yang akan diberikan kepada calon jenengan kan bisa dilihat dari proses seperti apa orang tua itu mengarungi rumah tangganya. Misal, niku berpisah karena si ibunya meminta pisah disebabkan kegudo wong liya. Lah pertanyaan nih si anak melok sopo? Ya. Karena itu yang akan menentukan pendidikannya. Iya. Ternyata iku perpisahannya karena sudah intakola, udah pulang ke rahmatullah. Kan beda lagi. Beda lagi. Statusnya ya tetap bercerai toh. Iya, cerai mati. Ya, ngoten. Jadi kalau kita lihat nasab seseorang nggak bisa dilihat dari orang tuanya aja, tapi dari keluarga besarnya seperti apa. Terus ini apa namanya, sambil nunggu komentar dari Sobat Ngopi, saya ingatkan kembali, tema malam ini adalah kita membicarakan tentang berdamai dengan diri sendiri dan apa, menyayangi diri sendiri. Self love sama egosentris atau narsism itu berbeda. Nah itu padahal banyak orang kan ini ketika terjadi self love, kemudian apa? Terjadi narsism seringkali mengatasnamakan self love. Nah, terjadi narsism mengatasnamakan self love. Ya. Nah, ini memang kadang kita melihatnya tipis kan perbedaannya ya. Jauh sebenarnya. Oh, harusnya jauh ya. Harusnya jauh. Kalau dilihat dari sudut pandang mendahulukan diri sendiri, mungkin tipis karena itunya sama. Ya, dari ini yang mendahulukan diri sendiri. Ya, sabar, ya. tenang.
Itunya sama, cuman beda nih kalau orang narsistik atau egosentris itu mereka rela menginjak hak orang lain untuk kepentingan dirinya. Tapi kalau orang self love enggak mau karena dia tahu hak seseorang lain dan hak dirinya itu sama besarnya. Sama layak untuk dipertahankan. Karena setara ya. Setara. Gitu. Nah ini dari waktunya ulangan harian, termasuk pamannya juga Gus, yang nggak ada istri 2. Niku termasuk toksik mboten, dan bagaimana cara berdamai dengan yang seperti itu? Itu kata nikah atau udah nikah atau belum? Kalau udah nikah sama yang belum nikah beda. Kalau belum nikah saya sarankan jangan. Karena mungkin jenengan bisa bertahan sama diri jenengan. Tapi apakah jenengan kuat menerima omongan tekok wong tuwa, paman dan keluarga besar jenengan karena melihat keluarga calon jenengan seperti itu? Karena balik lagi Allah dawuh ana bidadoni abdi. Aku koyo sesangkane abetku, hambaku. Seseorang ketika dia sendirian mungkin dia bisa bertahan dengan prinsipnya, tapi lek bentawino digempuri lho. Iku lho ngono. Sesuai kan ngenit. Budrek, Pak. Lah nit itu adalah ide. Ha. Ketika ideku disampaikan terus-menerus, maka akan menjadi satu pola pikir. Pola pikir ketika sudah ada di otak yang segitu banyak space-nya, maka jadi tindakan. Nah tindakan yang dari situ itu yang masalah. Contoh, beberapa kali kita live, ada penonton kita yang menanyakan, ya apa caranya beristri 2? Ya, termasuk kemarin ya. Iya, makanya ngomong beberapa kali lah. Ha. Itu buat saya kan berarti posisinya dia sedang tidak nyaman dengan istrinya. Entah diakui atau tidak. Karena seseorang yang nyaman dengan pasangannya untuk berpikir ojo ngomong bercanda yo. Bercanda kan udah jadi tindakan. Ya, jadi pembicaraan, Iya. tindakan. Mikir untuk punya istri lagi atau punya pasangan lagi gak punya. Makanya bingung ketika ada pertanyaan kayak gitu. Itu sebabnya kadang-kadang dari jokes kita bisa menilai seperti apa seseorang itu. Dia kurang nyamannya di mana? Iya. Atau kenyamanannya di mana? Itu kan. Atau ekspektasinya yang terlalu tinggi terhadap suatu hubungan rumah tangga. Kalau seseorang ingin mencintai dirinya sendiri, menyayangi dirinya sendiri, berdamai dari dirinya sendiri, jangan pernah berharap ke orang lain akan menyamankan kamu. Jangan pernah berekspektasi. Lah yo nopo tiyang urip kok mboten asal ekspektasi. Ya oleh, aku pun sering keprocot ekspektasi, tenang saja kita sama. Cuman kan kontrol untuk memberikan ekspektasi itu yang kita kontrol. Jangan sampai ekspektasinya terlalu besar. Sampean niku Gus ngomong gak oleh berekspektasi. Aku maca iku ono afirmasi. Afirmasi ambek ekspektasi apa bedane lho? Ya kan? Kayak sakno soalnya bolonge ora tak bawing koyo dina iki. Mangane aku takon-takon dhewe tak jawab dhewe. Ngantuk, Pak. Ngantuk, Pak. Iya. Bedanya afirmasi adalah kita berpositif feeling terhadap sesuatu hal tanpa menebak hasilnya seperti apa. Berarti kita merencanakan sesuatu, tapi tidak fokus pada hasilnya nanti. Fokus ya. Fokus. Tidak mengharapkan hasilnya lebih dari. Tidak ono apa ya nyantolno rasa ngono iku lho. Ngerti gak sih? Maksudku. Jadi kita misalnya aku berangkat jualan. Aku pengen rame. Harapanku adalah warung itu rame karena aku sudah melakukan beberapa hal itu tadi, promosi dan lain-lain. Tapi saya gak menaruh harapan harus rame seperti yang saya pikirkan. Kabeh urusannya pangeran.
Oh tetap ya, usaha kita lakukan. Iya. Hasil kita punya harapan, tapi kita nggak akan sakit kalau harapan itu tidak terwujud. Kita punya harapan tapi kita tidak menaruh rasa di harapan itu. Jadi kita tetap hidup di saat ini. Gitu. Dan kalau terapinya yang pengen berdamai sama diri sendiri, selama seminggu ke depan, karena aku akan iso untuk reportnya kan seminggu lagi toh. Hari Senin. Itu jenengan lakukan 30 menit aja dalam 24 jam yang jenengan sadar sedang melakukan apa.